Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir goncang ngalit risam mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak majik lir tias kumoleso palewur Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Dan tidak bosan-bosannya Dhamma TV ini untuk selalu membicarakan tentang seni dan budaya bangsa yang kita miliki. Karena bagaimanapun juga seni yang sifatnya tradisional ini merupakan salah satu bahan di dalam membina generasi muda untuk kembali kepada jati dirinya dalam membentuk karakter bangsa. Untuk kali ini, para pemirsa, saya ditemani oleh Mas Jati Kusumo yang tidak asing lagi. Sugeng Mas Jati. Sugeng, Ye, rahayu, matur nuwun. Dan yang kedua yang juga tidak asing lagi, tokoh pengrawit, tokoh dalang, banyak murid-muridnya yang sudah jadi, yaitu Ki Suwarno. Sugeng Ki Suwarno. Ye, rahayu. Para pemirsa, tetap fokus kita pada tema seni dan tradisi. Namun pada kali ini ada hal yang istimewa yang berkaitan dengan jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana kita bangun kembali karakter ini melalui dunia seni. Yang minggu-minggu kemarin juga sudah kita bahas secara akademisi berkaitan dengan membangun karakter bangsa. Kali ini khas kita kembali kepada seni dan tradisi. Dan tadi sudah diawali oleh Ki Jati Kusumo Suluan Dalang. Untuk itu saya akan bertanya kepada Ki Jati. Di dalam rangkaian dunia pewayangan ya, Ki Jati dan Ki Suwarno, kita banyak mengenal yang namanya Punokawan. Sebetulnya kalau dalam pementasan wayang, apakah itu diawalinya mulai dari wayang kulit saya rasa, kemudian ke wayang orang, itu Punokawan itu jenisnya ada berapa, Ki Jati? Monggo, kanturan. Terima kasih. Jadi sebenarnya sengaja atau tidak, suluk tadi itu merupakan awal dari suatu peristiwa, dan peristiwa ini sekitar kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. 6.000 gitu tahun ya. yang lalu ya. Jadi yang intinya itu ini akan menjurus ke Punokawan bahwa pagelaran wayang Jawa itu sebenarnya dimulai dari image dan pikiran orang Jawa pada waktu melaporkan peristiwa atau menulis suatu peristiwa. Bahkan peristiwa ini anehnya si Jawa itu sudah memulai dari suatu angka-angka yang berbentuk simbol. Jadi bumi goncang ganjing tadi, langit kelap-kelap pada waktu dunia akan mengalami bencana besar, halilintar bersambaran, gempa bumi entah berapa skala Richter, katon lir goncange ngalit, kelihatan hati kecil risang mawe gandrung. Seseorang yang selalu sujud terhadap yang Sang Maha Pencipta. Demikian. Nah, oleh karena itu asal mulanya peradaban manusia, mengingat kita itu hidup di alam yang suci dan subur, ya, itu lalu rasa syukur itu dicurahkan dalam bentuk-bentuk kemasyarakatan yang dalam nilai umum disebut Punokawan. Punokawan, iya. Kalau Punokawan itu di wayang Jawa itu begini, Ki Yudo, asal mula terjadinya kehidupan adalah dari telur. Nah, telur itu pecah menjadi 3, kulitnya menjadi togok atau antogo, atau Kilurah Wijaya Mantri, yang suatu saat itu menjadi abdi atau punokawannya bangsa-bangsa Rahwana. Gitu. Lalu putihnya telur itu titisannya Sang Hyang Ismaya, isi moyo, isi cahaya, sinar, yang menjadi manusia digambarkan Semar. Lalu kuningnya menjadi abdinya yang ngayomi semua keadaan dunia maya yang disebut Manik Moyo.
Manik itu inti, moyo itu cahaya. Jadi cahaya inti yang selanjutnya disebut Hewang Jagat Girinata gitu. Yang bahasa umumnya Bathara Guru itu Ki Jati. Nggih, matur nuwun Ki Jati. Para pemirsa, sedikit kita mengulas. Ki Jati tadi membahasnya 6.000 tahun yang lalu. Artinya pada saat itu agama-agama belum masuk di Nusantara. Namun bangsa Nusantara waktu itu sudah mengenal betul jati dirinya melalui dunia pewayangan, bahkan kepada hal-hal yang mistis termasuk adanya Punokawan. Kalau menurut Ki Warno, karena tadi Ki Jati cerita langsung Punokawan yang namanya Semar ya, tadi udah nyantol itu ke Semar. Kemudian dari pemahaman para pemirsa mungkin banyak yang tahu bahwa Punokawan itu tidak itu saja. Bahkan beberapa jenis sama-sama Semar, tapi di tempat lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bali, bahkan bisa beda nama. Malangan punya gaya tersendiri. Nah, Punokawan yang lain kira-kira apa Ki Warno? Monggo, aturan. Kira-kira kalau Punokawan yang lain itu, misalnya kalau di Jawa Timur itu disebut Semarnya tetap Semar, tapi pagonya pasangannya itu disebut Jombloito. Jombloito, kalau di Malang itu. Nah, beda lagi dengan kalau yang di Jawa Tengah khususnya Banyumas. Banyumasan. Ada Semar Gareng Pitur tapi pagongnya itu Bawor. Bawor namanya. Lalu ada lagi kalau di wayang topeng, topeng itu ada Potro Joyo itu juga Punokawan. Punokawan ya. Potro Joyo. Kemudian kalau di ketoprak itu biasanya ada Bancak Doyo. Bancak Doyo ya. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mestinya kira-kira yang kita garis bawahi dulu adalah Punokawan itu sendiri. Matur nuwun. Ki Warno. Para pemirsa, memang sudah ditambahkan oleh Ki Warno itu. Ada beberapa nama tentang Punokawan ini yang keberadaannya setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Nanti akan saya tanyakan kepada Ki Jati tentang jenis Punokawan yang lain, misalnya di daerah Bali atau di daerah Jawa Barat ya, Ki Jati. Tapi jawabannya nanti setelah yang satu ini. Para pemirsa, kita masih berada di depan Dhamma TV. Tadi Ki Jati akan menjelaskan dari pertanyaan saya berkaitan dengan jenis-jenis Punokawan. Ada wayang golek yang dari Jawa Barat, Ki Jati. Kemudian ada wayang kulit juga yang dari Bali, yang tadi gaya Jawa Tengah Banyumasan sudah disebutkan sama Ki Warno. Ya ada Punokawannya walaupun namanya agak beda. Ki Jati, jadi bagaimana kira-kira nama-nama Punokawan yang dari Jawa Barat dan dari Bali? Monggo katuran Ki. Sebelum ke nama-namanya mungkin perlu direnungkan juga Ki, bahwa kelihatannya sistem pemerintahan, sistem politik itu selalu tidak pisah dari yang namanya Punokawan. Buktinya raja-raja di Rawono juga, di para raksasa juga punya Punokawan ya toh. Raja-raja bagian kanan yang juga punya Punokawan, bahkan keraton-keraton seperti Ngayogja Adiningrat, Surakarta Adiningrat itu juga ada yang semua punya. Lalu kalau raja mau singgasana itu di depannya kan itu semuanya di dalam ya. Jadi kalau di Jawa Barat umumnya ada cepot, ada dawala gitu ya. Kalau di Bali ada talen dan lain sebagainya. Di luar negeri pun saya lihat itu juga kelihatannya selalu ada gitu. Jadi ini membuktikan bahwa ketegangan dalam satu sistem kemasyarakatan itu tidak menghasilkan satu pemikiran yang oleh rasa gitu. Jadi kelihatannya memang rasa humor itu membuktikan
bentuk dari suatu komunikasi supaya orang itu bergembira. Lah, dari kegembiraan itulah mungkin akan menghasilkan pikiran-pikiran yang jernih, sederhana, baik dan indah. Mungkin begitu. Jadi yang menurut Ki Jati termasuk di luar negeri tentunya kerajaan-kerajaan ya. Memang sering juga dilihat kalau di TV itu ada pelawak-pelawaknya ngaten nggih. Jadi Punokawan itu tugas utamanya adalah melawak untuk menyenangkan hati raja, kira-kira begitu. Kalau di luar negeri yang seperti Joker itu, gambar Joker di kartu. Gambar Joker di kartu ya. Itu, ya. Iya. Pemirsa, memang nyatanya yang namanya Punokawan ini tugas utamanya adalah melawak untuk menyenangkan hati rajanya ataupun keluarga kerajaan, termasuk para sentono dalem kalau istilah di Jawa ya, atau abdi dalem yang tadi Ki Jati nyebutkan juga kalau di Keraton Jogja dan Surakarta. Kepada Ki Suwarno ya, memang yang sering ditampilkan melawak-lawak ini itu umumnya yang diladeni itu selalu para kesatria. Artinya selain raja juga yang satria itu artinya yang laki-laki semua. Apa yang perempuan atau yang biasanya di Kaputen itu tidak ada di dalamnya. Monggo. Iya. Ada Romo. Kalau di wayang itu biasanya yang disebut cangik limbuk. Limbuk cangik ya. Limbuk cangik itu atau mungkin parkan. Parkan ya. Ponokawan itu kan sudah menyebutkan maksudnya seperti itu. Jadi paling tidak tugasnya adalah menemani. Adalah memberi ruang untuk berbicara atau apa? Kalau bahasa sekarang apa? Diajak untuk pertimbangan. Untuk pertimbangan atau curhat. Untuk curhat. Iya. Kalau bahasanya sekarang mungkin curhat ya. Curhat. Berarti ada juga ya di kelompok putri-putri juga ada yang Punokawannya ya, limbuk cangik tadi ya. Pemirsa, memang dimanapun juga mungkin ya, kalau di keraton dinamakan abdi dalem atau di dalam hal lawak-lawak tadi, setiap kerajaan mempunyai pelawak-pelawak tersendiri karena di dalam keseharian itu tugas-tugas yang dikerjakan memang cukup banyak, sehingga perlu refreshing dengan jog-jog atau dengan guyonan-guyonan tertentu. Nah, nanti akan kita mengarah apakah ya di pemerintahan yang sudah republik ini juga punya Punokawan. Nah, ini akan jadi pemikiran kita bersama untuk bisa membahas, karena menurut kisah yang nyata sekarang khususnya Indonesia, kalau dibilang mereka abdi dalem yang berada di istana atau Punokawan yang berada di wakil-wakil rakyat, itu semua menjadi lucu-lucu semua. Apakah mereka termasuk Punokawan? Kita tunggu setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, tetap berada di Depan Tapak TV. Saya tadi nyinggung dikit keadaan kita sekarang. Kalau tadi dijelaskan Ki Jati, Ki Suwarno, bahwa di dunia pewayangan itu keberadaan Punokawan selalu di kerajaan-kerajaan ada, bahkan di luar negeri pun ada. Nah, setelah tidak ada kerajaan, khususnya negara kita, Republik tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini, apakah di istana, apakah di dewan-dewan wakil rakyat, kok suasananya sekarang ini malah lebih lucu dari Punokawan, katanya demikian. Menurut Ki Jati, nuwun sewu ya Ki Jati ya. Iya. Kok situasi seperti itu, apa iya sih Punokawan itu yang Punokawan itu di mana, di negara Republik juga ada? Monggo katuran. Ya, sebenarnya pada waktu kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem kepunokawanan ini sudah disusun sedemikian baik dan rapi sebagaimana aturan main bernegara. Nah, Punokawan itu pada waktu tampil fungsinya itu menghibur, memperkuat, ya. Lakon kan si satria. Ya. Kenapa Punokawan selalu mendampingi satria? Artinya justru dalam suatu negara Punokawan itulah yang paling pegang peranan penting, karena Punokawan itu mewakili aspirasi masyarakat atau rakyat sebagai pemilik negara.
Makanya disebut Ki Lurah Semar, Ki Lurah Nologareng, Ki Lurah Petruk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah, arti Ki Lurah artinya adalah suatu jabatan yang mewakili aspirasi dari umat lingkungannya secara umum. Nah, sistem kenegaraan kita karena negara sudah modern dan kebetulan bentuk kelahirannya didasari oleh revolusi yang multi purpose, multi kompleks, artinya kita sudah didasari oleh ideologi. Oleh karena itu peranan Punokawan kelihatannya di sini itu sudah diberikan kepada mandataris MPR yang namanya presiden. Nah, oleh karena itu presiden itu kalau memimpin negeri ini harus berani miskin, dan bila perlu lebih miskin daripada dari rakyatnya sendiri yang termiskin, ya. Coba bayangkan, kita melihat satria-satria pakaiannya ganteng-ganteng, bagus-bagus, baunya harum, tapi Punokawannya kan mesti kelubus seadanya, ngalah, ya, bahkan dia tidak akan makan sebelum satria yang dimong itu makan lebih dulu. Nah, inilah fungsi satrianya. Iya, matur nuwun. Jadi saya kepada Ki Suwarno Ki, di dalam keputren ya Ki ya, tadi Ki Suwarno menjelaskan tentang adanya Lembuk Cangik. Apakah fungsi Lembuk Cangik itu ya seperti Punokawan yang lain, untuk curhat, juga untuk seneng-seneng, tapi apa juga punya wacana-wacana seperti Punokawan yang laki-laki? Gimana monggo? Nyuwun sewu. Minimal yang kita garis bawahi adalah Punokawan. Kalimat dari Ponokawan itu sendiri. Pono itu artinya tahu, mengerti, dan bisa. Minimal ada 3 arti. Yang namanya Pono itu bisa, mengerti, dan tahu. Kawan itu sudah menyebut teman, sahabat, ya. Sahabat. Berarti sahabat itulah yang paling mengerti yang dimong, artinya begitu. Jadi sebelum mengerti yang diemong, minimal harus mengerti dirinya sendiri. Gitu loh, seperti itu. Sebelum mengerti dengan yang diemong, harus mengerti dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu siapa, bagaimana, kemudian untuk apa, kapan, dan di mana. Nah, yang semestinya seperti itu. Pada masa-masa atau di dunia pewayangan atau di dunia hiburan itu artinya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, apakah Punokawan itu seperti yang saya sebutkan tadi di zaman sekarang ini yang masih tanda tanya? Ngaten nggih, matur nuwun Ki Suwarno. Pemirsa, nampaknya sangat berkembang sekali. Elok sekali pembicaraan kita hari ini, karena antara Punokawan yang dianggap sebagai masyarakat kecil yang hidupnya sederhana, bahkan tadi dijelaskan oleh Ki Suwarno arti dari Punokawan ya, Pak. Ponokawan, Pono itu sangat mengerti dan memahami, tahu betul, dan kawan itu adalah teman dan sahabat. Berarti sahabat yang betul-betul memahami tidak hanya karakter yang dimong gitu ya, tentu memahami segalanya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ki Jati, apa ya sih kalau dinamakan Punokawan itu ibaratnya sebagai wakil dari masyarakat kecil, kira-kira begitu? Ya, tepat Ki. Jadi di pewayangan itu yang ada hanya kesatria, prajurit, ya, raja, dewata, justru binatang-binatang ada, rakyat umum malah nggak ada. Oleh karena itu rakyat umum inilah diwakili aspirasinya oleh Punokawan itu. Tadi, ngaten nggih. Ya. Jadi memang pemirsa, berarti pemahaman kami agaknya mirip, bahwa karena di dalam cerita kita itu masyarakatnya tidak diperlihatkan, yang mewakili masyarakat adalah Punokawan itu sendiri. Kalau menurut Ki Warno dari pengalaman sebagai dalang, sebagai guru dalang dan pengrawit yang handal tentang bidang ini, apa kira-kira memang masyarakat itu diwakili oleh Punokawan itu? Monggo Ki. Minimal ngaten.
yang tadi sudah disebutkan sama Ki Jati, yang bahwa Ponokawan itu disebut Ki Lurah atau Kiai Lurah, berarti mewakili dari kelompok masyarakat kecil yang akhirnya menjadi besar itu tadi. Nah, dengan demikian paling tidak aspirasi-aspirasi yang muncul di dalam Ki Lurah Semar, aspirasi yang muncul di dalam Ki Lurah Gareng itu kan mewakili kelompoknya ya. Nah, namun demikian tidak kalah pentingnya yang namanya Ponokawan tadi sudah saya sebutkan bahwa Pono itu adalah artinya mengerti, tahu dan bisa gitu ya. Dan kawan itu sahabat, sebagai sahabat. Minimal itu Ponokawan itu mengerti dirinya sendiri. Yang artinya mengerti dirinya sendiri itu sudah barang tentu. Kalau dia berada di depan berarti memberi suri tauladan. Ketika berada di tengah mereka mangun karso gitu. Kalau bahasa Jawanya ada ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut muri handayani. Nah, kalau itu kita sikapi dengan benar, secara benar, saya yakin semuanya akan terbentuk sesuai dengan karakternya orang Jawa atau bangsa Indonesia. Karena paling tidak yang di depan itu mampu memberi suri tauladan yang benar. Itu bagaimana? Nah, bagaimananya ini walaupun relatif itu pasti tetap ada panutan kan. Sama dengan yang di tengah, ing madya mangun karso. Nah, ojo dumane ana ndek ngarep mari terus gak ngekeki conto. Ojo dumane ana ndek tengah mari ngono terus tambahe kere-kere sing tengah misalnya. Apalagi yang ada di belakang. Dumeh ana ndek mburi terus tidak memberi kekuatan apa-apa. Nah, dengan demikian menjadi tanpa arti. Padahal itu sudah ditata sedemikian rupa. Itu memang karakter bangsa kita mestinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Wah. Manturun gimana? Pemirsa, karena waktu kita juga yang harus mengakhiri acara ini, kita akan lanjutkan cerita tentang Ponokawan, bagaimana dengan karakter bangsa yang ada sekarang pada minggu depan. Rahayu.